式展開終式。あ、切れるか。何で。不可避だ。ほぼ同時に100発の乱れ撃ち。何でも全てを。お前も鬼になれ義勇。気づいてない。背後の炭治郎に。こいつがあの攻撃を食らってなお。いや問題ない。どんな攻撃でも俺の破壊殺羅針は羅針の反応も強まるだけ。なんだこの奇妙なの生き物になったようだこいつ。妖怪にかぐ斜陽天使。Akhirnya Senin kemarin, tepatnya H+4 ya, gue nonton Demon Slayer The Movie yang pertama yang bertajuk Infinity Castle. Ini bener-bener keren banget ya. Kalau bisa dibilang Demon Slayer The Movie yang pertama Infinity Castle ini itu bener-bener bukan cuman memenuhi ekspektasi ya, bahkan jauh di luar ekspektasi gue, cok. Intinya kalau dikasih rating 1 sampai 10, itu 10-nya tuh bener-bener pas ya, nggak kurang. Bahkan kalau boleh lebih mah lebih dari rating 10, anjir. Bener-bener absolute cinema ya. Dimana kalau kita bandingkan movie-movie anime lain ya, kayak misal movie One Piece Red atau movie-nya Black Clover atau anime lain gitu ya, itu masih ada part-part yang kesannya itu basa-basi ya, meskipun itu konteksnya dalam movie. Nah ini Demon Slayer yang durasinya lebih dari 2 jam, bahkan hampir 2 jam setengah, dari detik pertama sampai detik terakhir itu bener-bener nggak ada basa-basinya sama sekali ya. Kenapa? Karena setiap conversation atau setiap dialog ya, setiap ekspresi para karakter, setiap scene-nya itu bener-bener penting banget ya. Itu bener-bener kalau disusun itu menjadi puzzle yang sangat sempurna guys. Wah pokoknya keren banget ya. Ditambah yang bikin puas itu ya, karena ini apa, visual dari Infinity Castle itu sendiri tuh wah keren banget ya, sangat-sangat detail banget. Ditambah selain scene fight atau segala macamnya ya, ini efek suaranya juga kalau kalian nonton langsung di bioskop ya, ini bener-bener keren banget anjir. Itu secara dari luarnya saja ya. Nah kita akan membahas bagaimana pendapat Soul Comic tentang isi dari movie Demon Slayer yang pertama Infinity Castle. Wah ini udah keren banget sih. Ini bener-bener pertarungan ya. Kita diperlihatkan beberapa Hashira dan karakter-karakter lainnya. Ada Shinobu, ada Tanjiro, ada Gyu, pokoknya semua ya. Nah kebetulan di movie yang pertama ini kita akan disajikan beberapa pertarungan ya. Yang pertama pertarungan antara Shinobu melawan Douma, yang nantinya itu pertarungannya ya ada Kanao sama Inosuke juga. Nah di movie yang pertama itu lebih ke Shinobu versus Douma ya. Itu kan membalaskan dendam karena yang dulu ngebunuh kakaknya si Kanae ini ya, itu ya Douma, sesuai ciri-ciri yang dijelaskan oleh Kanae bahwa yang membunuh Kanae adalah iblis dengan bercak darah di kepalanya, dengan warna rambut yang perak ya, dengan apa, mata berwarna pelangi. Ketika Shinobu melihat Douma itu, wah udah fix ini nih yang ngebunuh kakak gue kan. Nah terus ada keren juga, ini bener-bener paling keren ya, pertarungan antara Zenitsu melawan seniornya nih kayak Gaku ya, kita bisa diperlihatkan. Jadi kalau kalian ingat ya dalam ininya ya, dalam animenya ya, Kaigaku itu udah dari kecil tuh bener-bener beban anjing, bener-bener parasit ya. Kalau kalian ingat di tempatnya si ini Gyume itu ya, itu kan yang ngebocorin tempatnya Gyume yang banyak anak-anak kecil kepada iblis, itu kan Kaigaku anjir. Berarti Kaigaku itu dari manusia dia itu parasit ya. Jadi dia itu kayak diam di tempat untuk kepentingan diri sendiri, pindah lagi untuk kepentingan diri sendiri, sampai dia dilatih sama
seorang Hashira petir ya, yaitu gurunya Kaigaku dan juga gurunya Zenitsu ya. Nah, pertarungannya makin sengit karena ini secara secara story ya, secara alur ceritanya ini bener-bener keren banget. Dimana kan dari episode pertama sampai sebelum Infinity Castle, Zenitsu itu masih memiliki sifat penakut kan. Sampai-sampai fun fact tentang Zenitsu guys. Kalau yang lain itu kan dikasihnya gagak ya. Kalau Zenitsu kan dikasihnya burung pipit anjir. Itu kan merepresentasikan rasa takut atau sifat dan karakter si Hashira atau si pemburu iblisnya ya. Nah, dari sosok yang penakut bahkan dari episode awal sampai terakhir ini, nah dapat trigger ketika mendapatkan surat bahwa gurunya itu melakukan seppuku ya. Seppuku itu kayak bunuh diri karena menanggung rasa malu ya. Itu yang bikin Zenitsu kesel itu seppukunya itu seorang diri guys. Jadi seppuku ini ya menusukkan belati atau pedang kecil ke dalam perut. Nah, kalau sudah sekarat itu kan ditebas supaya langsung meninggal ya. Itu seppuku yang benar guys. Jadi harus ada orang lain untuk mengakhiri penderitaan. Nah, yang bikin amarahnya Zenitsu, rasa sedihnya Zenitsu, itu gurunya itu melakukan seppuku seorang diri. Karena seorang diri, dia itu meninggal sampai detik-detik terakhir menahan rasa sakit karena nggak ada yang bantu eksekusi dia ya. Itu Zenitsu udah ngebayangin anjir si kakek sampai bener-bener melakukan hal itu ya. Dan itu semua dilakukan karena Kaigaku menjadi seorang iblis anjir. Jadi kan kayak rasa malunya ini beliau kan Hashira, seorang Hashira yang tugasnya itu mewariskan legasi kekuatan dan teknik berpedangnya ya, teknik pernapasannya ya, sehingga berharap akan melahirkan penerusnya di korps pembasmi iblis. Nah ini orang yang dia didik, yang dia ajarin semua teknik pernapasan, itu malah gabung ke iblis anjir, dimana kan menjadi lawan dari korps pembasmi iblis itu sendiri ya. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa si kakek ini sampai melakukan seppuku ya sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai Hashira atau mantan Hashira. Wah, di sini Zenitsu tuh bener-bener dari cara dia ngomong, dari cara dia natap, dari cara dia bersikap, udah bener-bener totally ya berubah, bukan Zenitsu yang kita kenal dari episode pertama. Tapi di sini letak keren banget ya. Sampai-sampai kita diperlihatkan flashback Zenitsu ketika si Kaigaku masih ada di korps pembasmi iblis ya. Jadi kan Kaigaku itu secara jenjang karir emang lebih senior ya daripada Zenitsu ya. Jadi kayak Kaigaku itu sering disindir-sindir sama yang lain kalau ternyata Kaigaku itu tidak bisa menjadi Hashira, seorang Hashira petir, pernapasan petir. Itu karena dia tidak mampu melakukan form yang pertama. Dan anehnya ya, Kaigaku itu kan bisa melakukan form 2 sampai 6 ya, tapi nggak bisa form yang pertama. Sedangkan Zenitsu kebalikannya, dia Zenitsu bisa melakukan form yang pertama, tapi tidak bisa melakukan form yang lainnya. Jadi si Granny atau si kakek Hashira petir ini berpikir bahwa yang akan menjadi Hashira itu dua orang, kombinasi antara Zenitsu dengan Kaigaku. Jadi bakal jadi duo ya, jadi duet ya. Tapi si Kaigaku itu merasa dihina, direndahkan ketika harus disandingkan dengan Zenitsu yang dipandang payah, dipandang nggak bisa apa-apa anjir. Padahal si Zenitsu itu berusaha menciptakan tekniknya sendiri agar bisa bertarung bersanding dengan seniornya ya. Dan pada akhirnya karena kita diperlihatkan flashback, jadi Kaigaku itu belum apa-apa langsung nyerah anjir. Ketika dia ditodong sama Kokushibo ya, langsung ditantang ya, lu jadi iblis atau gue penggal di waktu itu juga. Itu Kaigaku nggak banyak mikir anjir, langsung jadi iblis. Saking apa, saking pecundangnya seorang Kaigaku cok. Gokil banget sih pertarungan Zenitsu dengan Kaigaku ini bener-bener pertarungan yang singkat tapi kena banget ya. Pokoknya buat kalian yang penasaran, gue sih rekomendasiin tonton langsung di bioskop ya. Karena kenapa? Dengan harga tiket yang nggak terlalu mahal, duit kita tuh bener-bener worth it banget anjir untuk dihabisin nonton Demon Slayer. Kenapa? Karena durasinya panjang, bahkan hampir 2 jam setengah ya kan. Terus dari detik pertama sampai ending itu nggak ada basa-basi, itu bener-bener gue aja ya sampai-sampai
mau sampai-sampai nahan buang air kecil anjir supaya nggak kelewat nonton Demon Slayer di bioskop cok. Jadi buat kalian lebih baik tonton langsung di bioskop ya, mumpung masih ditayangin. Kayaknya sih ini lebih dari 3 bulan juga masih ditayangin ya, karena hype-nya bener-bener luar biasa banget guys. Nah, kita diperlihatkan juga ya, ini termasuknya sedih banget sih ya. Jadi kan motivasi Shinobu untuk mengalahkan Doma itu besar banget ya, karena untuk membalaskan dendamnya ya. Tetapi karena kita diperlihatkan Doma itu kan iblis bulan atas nomor 2 ya kan. Jadi kekuatannya bukan kaleng-kaleng anjir. Padahal Shinobu itu benar-benar sudah melakukan serangan-serangan yang dahsyat ya. Teknik-teknik yang belum pernah kita lihat sebelumnya itu diperlihatkan di movie itu guys. Jadi serangannya itu wah keren banget sih. Tapi sebegitu kerennya tetap kayak nggak ada apa-apanya anjir ngelawan sosok Doma ini ya. Sampai-sampai si Kanao Tiba juga itu udah ini apa udah terlambat ya. Udah nggak bisa diselamatin lagi. Nah, gini ya yang bikin penasaran gue tuh gini. Ketika kita tahu bahwa kekuatan Doma itu sebesar itu. Nah, nanti kan di movie yang kedua, itu kan ada pertarungan antara Doma melawan Kanao dan juga Inosuke ya. Nah, kalau sampai Doma ini kalah, berarti Inosuke ini lebih kuat dari Zenitsu dan juga Tanjiro anjir. Secara Tanjiro itu kan ngelawan iblis tingkat ini ya nomor 3 ya kan si Akaza kan. Sedangkan kalau untuk Zenitsu melawan Kaigaku itu nomor 6. Nah, sedangkan Inosuke akan mengalahkan iblis bulan atas atau Upper Moon nomor 2 anjir. Ya meskipun dengan Kanao ya, tapi kan kita bisa melihat seberapa dahsyat gitu kan kekuatannya Inosuke. Makanya ini movie Demon Slayer itu ya, meskipun nanti yang kedua itu tayang 2027 atau 2 tahun setengah lagi ya kan, itu bener-bener worth to wait ya. Ini bener-bener layak untuk ditunggu anjir. Kenapa? Karena animasinya itu membayar penantian kita selama 2 tahun lebih. Wah, absolut cinema sih. Tapi kalau menurut gue ya, MVP di movie pertama ini, Demon Slayer Infinity Castle ini, itu ya Akaza aja. Karena Akaza ini from zero to hero kalau menurut gue mah ya. Seperti yang kita tahu, dari awal itu Akaja sudah menantikan Tanjiro ya. Karena untuk melanjutkan rematch ketika dia membunuh Rengoku. Nah ini guys, 2020 di movie Mugen Train, kita itu nangisin kematian Rengoku ya. Nah di tahun 2025 ini, kita nangisin yang matiin Rengoku anjir, yaitu Akaza. Ini bener-bener Akaza ini bener-bener relate banget sama emosional manusia ya. Nah, ketika Akaza itu menghadang Tanjiro yang dikawal oleh Gyu Tomioka ya. Nah, pertarungan pun dimulai antara Akaza melawan 2 orang ini ya. Bahkan karena Tanjiro itu tahu ya seberapa kuat Akaza, itu langsung pakai Hinokami Kagura sejak tebasan pertama guys. Ini bener-bener nggak basa-basi juga sih ya. Apalagi kita diperlihatkan duet ya. Combo-wombonya Kyu sama Tanjiro itu keren banget. Apalagi Tanjiro mode ini ya, mode Hinokami ya. Mode Hinokami itu bener-bener nggak ada obat sih. Tapi sejauh itu Akaja masih bisa mengimbangi keduanya guys. Itu kalau menurut gue mah ya, emang Akaja ini masih bisa easy win melawan Tanjiro dan juga Gyu ya. Meskipun Tanjiro itu mendapatkan flashback kekuatan tersembunyi dari sosok sang ayah. Kekuatannya adalah bagaimana kita bertarung tanpa melibatkan emosional ya. Kita bertarung dalam kondisi yang diam. Karena untuk mengalahkan Akaza, kita itu harus bisa menekan emosional kita guys. Wah, keren banget pokoknya. Nah, tapi yang bikin sedih itu ya kenapa gue bilang MVP Demon Slayer pertama Infinity Castle itu Akaza. Kenapa? Karena flashbacknya Akaza itu bener-bener anjing menyentuh banget guys. Bayangin ya, Akaza itu kan dia orang miskin, bapaknya sakit-sakitan. Alasan hidup Akaza dari awal itu merawat bapaknya sampai sembuh. Sampai-sampai dia rela mencuri, rela jadi seorang kriminal ya. Mendapatkan hukuman cambuk, mendapat hukuman untuk dipukul. Sampai-sampai
Gue pikir tatonya Akaja itu tato setelah jadi iblis anjir. Ternyata sebelum jadi iblis. Jadi tato di tangannya Akaja itu kan kayak goretan pertama melakukan tindak kriminal pertama. Nah, sampai ketiga ya. Nah, kalau untuk keempat dia itu akan dipotong tangannya, guys. Nah, setelah mendapatkan goretan ketiga atau bisa dibilang ini kriminalnya udah kelas atas ya. Si bapaknya ini ngerasa bahwa kasihan banget Akaja harus menjadi seperti itu untuk bisa merawat dan membeli obat ayahnya yang sakit yang nggak tahu kapan sembuh ya. Akhirnya, di mana ayahnya ini kan menjadi satu-satunya alasan Akaza untuk bertahan ya. Bapaknya Akaza bunuh diri, anjing gokil banget sih. Bunuh diri dan meninggalkan secari kertas pesan untuk Akaza ya, di mana pesannya ini adalah maafkan aku Akaza karena selama ini sudah terlalu banyak membebanimu ya. Semoga kamu bisa menjalankan hidup baru, menjadi orang yang terhormat, anjir. Di situ Akaja itu masih belum terima ya. Akaja itu masih kayak ini ya, sampai Akaja itu dendam, sampai mukulin orang-orang yang ngehukum dia selama ini ya. Ketika Akaja itu isi win melawan 6 orang dengan tangan kosong, akhirnya datanglah seorang yang bernama Keizo ya. Keijo ini kan dia badannya besar. Ini kalau kalian nonton Black Clover ya, sosok Keijo itu mirip kayak Kapten Yami anjir. Nah, Keijo itu kan kayak melihat potensinya Akaja ya, sampai-sampai Keijo ini orang pertama yang bisa menahan pukulan Akaja, bukan cuma menahan ya, serang balik Akaja dan Akaja tidak berkutik ya. Disinilah Akaja itu, nah iya gue lupa juga ya. Akaja itu waktu jadi manusia namanya itu bukan Akaja tapi Hakuzi ya. Namanya itu Hakuzi. Nah, karena Hakuji ini dia kalah dengan Keijo, Keijo itu kayak, ayo kamu ikut ke dojo punyaku. Jadi si Keijo ini memiliki dojo ya, dojo, tapi nggak punya murid anjir lucunya ya. Nah, di sini Keijo itu menceritakan bahwa aku memerlukan kamu Hakuji karena aku ini berprofesi sebagai tukang ya, kayak tukang kayak gitu ya. Sedangkan dia punya seorang anak yang nggak ada yang ngurus ya, anaknya ini kan sakit-sakitan. Bahkan sampai istrinya Keijo ini kan gantung diri juga, bunuh diri juga karena frustasi ngurusin anaknya yang nggak sembuh-sembuh. Jadi relate tuh Keijo dengan si Hakuji atau Akaja ini relate ya, punya kesamaannya. Nah, akhirnya diperkenalkanlah dengan putrinya yang bernama Koyuki ya. Koyuki ini benar-benar 2 tahun lebih muda daripada Hakuji. Karena punya pengalaman merawat anaknya, jadi Hakuji itu dengan telaten itu ngurusin anaknya Keijo. Kalau ada waktu dia berlatih. Setelah itu dia ngurusin anaknya dari mulai mengompres dia ya kan, bersihin badan dia, nganterin dia kemana-mana, bawa dia ke kamar mandi segala macem. Sampai-sampai si ini tuh si anaknya Keijo itu ngerasa kasihan banget sama Akace ya. Maaf banget ya sudah ngerepotin, maaf banget kamu harus ngurusin aku gitu ya. Sampai-sampai udah sana pergi ke festival kembang api anjir. Kamu juga harus bahagia, kamu juga harus senang-senang kata si Koyuki ya. Nah, tapi jawabannya Hakuji ini menyentuh banget, guys. Ya kalau begitu ayo kita berdua ke sana. Terus kan langsung batuk-batuk, nggak bisa aku masih sakit. Ya udah kalau kamu masih sakit kita lihat kembang apinya nanti tahun depan atau tahun depannya lagi, bahkan tahun depannya lagi juga nggak apa-apa, aku tungguin sampai kamu sembuh ya. Mendengar perkataan dari Hakuji yang tulus tanpa maksud apa-apa, Kojuki itu kayak langsung nangis anjir, langsung sedih banget ya. Ternyata di sini menjadi trigger semangat untuk Kojuki sampai harus sembuh ya. Karena kok ada orang yang benar-benar yakin mau nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi sampai dia sembuh. Sedangkan ibunya sendiri itu frustasi sampai bunuh diri ya. Nah, akhirnya singkat cerita, Koyuki ini berhasil sembuh ya, menjadi normal lagi ya. Nah, di momen itu tuh, akhirnya Keijo sebagai gurunya Hakuji dan juga ayah dari Kojuki itu ya, itu memberikan sebuah penawaran kepada Hakuji atau Akaja ya, di mana Keijo ini bagaimana kalau kamu akan menjadi pewaris dojo ini ya, karena putriku si Kojuki itu menyukaimu anjir. Di momen itu tuh kayak blushing banget ya, di momen itu kayak butterfly era banget anjir. Di momen itu kayak gue juga ikut baper cok di momen itu ya. Jadi niatnya itu. Jadi Hakuji atau Akaja itu akan menikah dengan Kojuki, anaknya Keijo, gurunya ya. Nah, ketika menikah itu kan otomatis Akaja itu menjadi menantunya Keijo dan menjadi pemilik dojo itu ya.
Di momen itu tuh kayak Akaja atau Hakuji itu kayak terharu banget guys. Terharunya kayak gini. Dia yang selama ini itu hanya seorang kriminal yang dipandang buruk, yang hidup tidak terhormat. Akhirnya ada seseorang yang benar-benar mau menerima dia apa adanya. Benar-benar orang yang apa ya, benar-benar mencintai dia dan menyayangi dia dengan tulus ya. Di momen itu tuh si Hakuji langsung mengiyakan guys. Nah, di momen inilah ketika Hakuji itu apa ya, berpikir bahwa akhirnya happy ending telah tiba. Akhirnya kebahagiaan telah dimulai anjir. Nah, sebelum melakukan pernikahan dengan Kojuki, akhirnya Hakuji ini pergi ke kampung halamannya untuk ziarah ke makam bapaknya. Nah, sambil mengusap batu nisan bapaknya, Hakuji ini berkata bahwa ayah, akhirnya aku bisa memulai hidup dengan terhormat sebagaimana yang dulu ayah harapkan kepada aku ya. Di situ tuh momennya kayak wah ini udah tinggal enaknya aja, udah tinggal happy-nya aja ya, udah tinggal bahagianya aja nih di benaknya Hakuji ya. Namun ketika Hakuji itu balik lagi ke dojo ya, nah, di momen itu bahkan dia dari jauh ya, itu udah melihat gerumulan orang ya. Dia itu langsung firasatnya buruk, guys. Langsung sesak nafas, langsung mual-mual ya. Dan ternyata Kojuki dan Kaijo itu calon pengantin dia dan calon mertua dia itu ternyata sudah tewas ya, dibunuh, diracun oleh persaingan dojo sebelah ya. Wah, di sini momennya itu dengan tewas mengenaskan ya, karena diracun sampai ada bercak-bercak darah di dadanya ya. Di momen itu, Hakuji itu kayak benar-benar kehilangan segalanya ya. Di mana dia berpikir bahwa hidupnya akan berubah menjadi lebih baik, ternyata harus berakhir bahkan sebelum kehidupan itu dimulai anjir. Nah, di momen ini tuh kayak udah kehilangan alasan apapun untuk tetap bertahan hidup ya. Dan sampai-sampai benar-benar dendam banget guys. Nah akhirnya di beberapa malam berikutnya Hakuji itu langsung mendatangi dojo-dojo yang disinyalir ya. Itu memberikan racun, membunuh calon pengantin dan mertuanya. Meskipun beberapa dojo itu ada dojo samurai ya, menggunakan katana, tetapi si Hakuji itu bisa mengalahkan mereka semua dengan tangan kosong ya. Bahkan dalam keterangannya itu korban-korban yang tewas itu dalam kondisi yang mengenaskan karena bekas tonjokan, leher putus, bagian badan juga pada coba sabek putus ya. Itu luka yang diberikan akibat damage tonjokan guys. Bayangin segimana ngerinya ya. Orang sampai putus sampai kayak dimutilasi tapi dengan tonjokan anjir. Ngeri banget ya. Nah, di momen itu datanglah Kibutsuji Mujan anjir. Nah, Mujan ini ada dialog yang menarik ketika Mujan ini datang menemui Hakuji yang masih seorang manusia ya. Kata Mujan ini, aku dengar ada seorang iblis di sini, tapi aku kecewa. Ternyata kau masih dalam bentuk manusia, anjir. Di momen ini kan kita tahu bahwa Hakuji atau Akaja itu waktu jadi manusia aja kekuatannya sudah setara iblis anjir. Apalagi kalau dia jadi iblis ya hasilnya sekarang yang kita lihat ya. Nah akhirnya tanpa basa-basi karena Mujan itu tahu potensi besarnya Hakuji ya, langsung dipukul mukanya langsung bolong anjir, langsung diberikan darah ya. Itu udah auto jadi iblis bulan atas anjir karena Mujan itu berkata bahwa aku sedang mencari atau membangun iblis-iblis kuat untuk melindungiku ya, untuk menjadi budaknya si Kujan ini ya, si Mujan ini ya. Wah, pokoknya jujur ya, flashbacknya Mujan itu gue jadi anjing ceritanya Sasori itu biasa aja cok. Ceritanya Sasori yang ditinggal merantau sama orang tua dan akhirnya orang tuanya meninggal nggak balik lagi tuh masih terlalu biasa ya. Ini flashbacknya si Hakuji atau Akaja ini bener-bener sedih banget sih. Ini bener-bener kayak kita tuh memahami loh kenapa orang-orang ini menjadi iblis ya. Nah, dalam movie Demon Slayer juga mematahkan sebuah teorinya Joker ya, di mana Joker itu berteori bahwa orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti itu salah guys. Karena orang jahat itu terlahir dari orang baik yang digigit Kibutsuji fucking Mujan anjir. Itu yang benar ya. Makanya di momen itu dalam pertarungannya melawan Tanjiro dan juga Giyu, di mana pedangnya Giyu sudah terpotong, di mana Tanjiro sudah pingsan satu kali ya kan. Itu kalau secara ini itu Akaja yang menang anjir meskipun akhirnya Tanjiro berhasil menebas lehernya Akaja sampai terlempar ya.
sampai kepalanya itu putus ya. Tetapi saking kuatnya Akaza, dia itu bisa meregenerasi kepalanya anjir. Gokil banget sih ya. Nah, di momen itu Giyu sudah tidak berdaya, Tanjiro sudah tidak berdaya, dua-duanya itu udah hampir sekarat ya. Udah bener-bener hampir kehabisan tenaganya masing-masing ya. Nah, Akaza itu karena dia mengingat kembali ya flashback tentang calon pengantinnya, flashback tentang gurunya, sampai-sampai dia mengingat perkataan gurunya yang mengatakan bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri ya. Mengingat flashback itu kayak Hakuji ini tersadar gitu ya, apalagi ketika dia itu dipeluk sosok Kojuki ya. Kojuki ini sampai berkata, sudah cukup Akaja, ayo kita pergi bersama. Anjir, di situ tuh momen-momen dimana Hakuji itu apa ya, kembali melihat dirinya sebagai manusia anjir. Nah, akhirnya singkat cerita, Akaja ini mengalah. Akaja ini mengeluarkan teknik andalan yang benar-benar teknik yang keren banget. Itu berpikir bahwa wah Tanjiro sama Giyu udah pasti mampus anjir. Nah, ternyata teknik terakhirnya itu ditujukan pada dirinya sendiri guys. Sampai dia harus melukai dirinya sendiri. Bener-bener wah memukul badannya sendiri sampai-sampai badannya itu tinggal tulang anjir. Tapi regen lagi, regenerasi lagi. Sampai-sampai Hakuji itu kesel ya. Sudah cukup aku yang kalah. Nah, di momen itu kita tahu bahwa ternyata yang menang itu bukan Tanjiro dan Giyu, yang menang adalah Akaja, menang melawan dirinya sendiri anjir. Pokoknya di sini bener-bener kenapa kita itu kok sampai menangisi sosok villain ya? Ya karena bener-bener menyentuh hati banget anjir Akaza ini ya. Sampai-sampai Akaza itu endingnya itu bener-bener keren banget ya. AKJ itu kan dia paling respect kepada orang yang kuat ya. Bener-bener kita nggak bisa benci ya anjing sama sosok AKJ ini ya. Buat kalian yang penasaran, tonton guys di bioskop. Ini pengalaman sekali seumur hidup yang bakal menjadi kenangan yang indah banget ya. Nah, balik lagi, jadi untuk Infinity Castle yang pertama ini kan sampai di Akaza ya. Meskipun nanti ada lanjutannya lagi, sudah nggak ada lagi. Nah, ada beberapa scene yang menarik. Kenapa? Itu pewaris atau anaknya Ubuyashiki itu kan memegang kendali ya, core pembasmi iblis. Jadi dia yang mengatur strategi dengan lewat gagak, lewat bantuannya ini iblisnya anak buahnya Lady Tamayo gitu ya. Nah, di momen itu juga yang menjaga kastil itu ternyata sosok Ujui Tengen, mantan Hashira ya. Dan juga sosok ayahnya Rengoku Kyojuro. Ini itu benar-benar mirip banget ya. Dimana ada beberapa fakta bahwa ayahnya Rengoku Kyojuro itu pernah menjadi Hashira terkuat pada masanya. Itu keren banget sih. So, kalau menurut gue ini benar-benar movie yang absolut cinema ya. Dimana gue bisa menjamin, gue bisa mengatakan bahwa MVP dalam movie Demon Slayer yang pertama, Infinity Castle, itu Akaza atau Hakuji. Ini bener-bener keren banget, no debat sih anjir. Makanya movie karena Demon Slayer garapan Ufotable ini itu nggak bakal gagal anjir. Itu worth to wait, worth to pay ya. Bener-bener layak ditunggu, layak untuk dibayar anjir. Movie sedahsyat semasterpiece ini harus disandingin sama Merah Putih One for All. Ini penghinaan anjing. Bener-bener ya, sampai-sampai hype-nya Demon Slayer itu mengalahkan One Piece Red anjir. Dimana kita tahu Nakama, fan One Piece itu bener-bener fans anime paling solid ya. Itu bisa kalah sama anime Demon Slayer yang fanbase-nya itu masih belum kuat. Saking apanya? Saking Ufotable kalau menyajikan sebuah movie itu nggak pernah gagal, nggak pernah ngecewain anjir. Sepanjang movie-nya itu kita kayak dimanjain ya, bener-bener dimanjain dari sisi visualnya yang bener-bener wah keren banget ya. Dimanjain dari sound effect-nya, dari dialog-dialog yang emang kesannya emang bukan basa-basi ya. Setiap scene, setiap per detiknya itu bener-bener keren banget ya. Kalau ibarat sebuah puzzle, Demon Slayer movie pertama Infinity Castle itu bener-bener menjadi hal yang sempurna ya, saling melengkapi satu sama lain. Makanya wah ini bener-bener keren banget sih, bener-bener masterpiece banget ya movie ini ya. Makanya gue juga nggak sabar banget mau nungguin movie yang kedua ya, yang kedua dulu ya. Ini gue nggak sabar mau ngelihat panggungnya Inosuke mengalahkan Douma sih, bakal keren banget ya. Meskipun kita sudah di spoiler ya bahwa pertarungannya siapa melawan siapa dan siapa yang akan menang, tetapi apalagi gue yang udah baca manganya sampai tamat ya. Jadi hebatnya Demon Slayer itu guys kayak lebih epic
movie atau animasinya daripada manganya. Karena kalau di manga itu biasa aja, kalau di ini tuh di manga juga udah hebat, udah keren ya, udah bagus ya. Tapi dianimasikannya itu jauh melampaui dari anime dari manganya. Itu keren banget sih kalau menurut gue ya. Makanya ini worth to wait, worth to pay banget ya. Keren pokoknya guys. Bener-bener kalian rugi banget sih kalau nggak nonton langsung di bioskop ya. Makanya gue saranin banget nontonnya itu ya di bioskop ya. Keren sih. So, demikian saja untuk review singkat movie Demon Slayer pertama Infinity Castle ya. Ini sih udah fix bakal jadi the best trilogy ever anjing di dunia anime, bahkan bisa dibandingin sama film-film lain ya. Karena kualitasnya itu udah setara garapan Marvel, garapan Disney anjir. Ini wah keren banget sih. Buat kalian yang punya pertanyaan, request konten, atau kalian punya pendapat, kalian bisa tumpahkan langsung di kolom komentar ya guys ya. Karena channel Soul Comic ini kita kayak sharing ngobrol santuy aja ya seputar anime ya, bebas anime apapun kita bahas di sini guys. So, jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.